Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan jaringan pada tumbuhan bagian kedua. Setelah kita mempelajari ini, Ustazah harap kalian dapat menjelaskan transportasi, proses respirasi, dan proses fotosintesis pada tumbuhan, kemudian dapat menjelaskan gerak pada tumbuhan, dan dapat menyebutkan teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Apakah kalian tahu bagaimana air dan garam mineral mengalir ke atas pohon-pohon yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan makanannya? Kira-kira bagaimana ya? Transportasi pada tumbuhan merupakan proses pengangkutan air dan garam mineral pada tumbuhan. Proses ini terjadi melalui dua tahap. Yang pertama, transportasi ekstravaskuler, yang merupakan pengangkutan tanpa melalui silem. Pengangkutan ini terjadi secara horizontal atau mendatar, dimulai dari bulu akar ke epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat, dan berakhir di silem. Transportasi ini terjadi secara apoplas dan simplas. Apoplas yaitu pergerakan air dan garam mineral melalui ruang antar sel. Air dan garam mineral yang diangkut melalui jalur apoplas tidak dapat masuk ke silinder pusat karena endodermis akar diselubungi oleh pita Kaspari yang menghalangi air dan garam mineral memasuki silinder pusat. Akibatnya, pengangkutan air dan garam mineral yang semula melewati jalur apoplas beralih ke jalur simplas sehingga dapat melewati endodermis. Sedangkan simplas merupakan pergerakan air dan garam mineral yang melewati sel-sel akar melalui plasmodesmata. Air dan garam mineral yang diangkut melalui jalur simplas dapat mencapai silinder pusat dan masuk ke silem. Kemudian, tahap yang kedua adalah transportasi intravaskuler, yang merupakan pengangkutan dalam pembuluh. Pengangkutan ini terjadi secara vertikal yang berarti pengangkutan air ke daun melalui pembuluh silem atau pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan melalui floem. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan pengangkutan air sehingga sampai ke daun. Yang pertama adalah tekanan akar, yang kedua adalah kapilaritas, dan yang ketiga adalah daya isap daun. Fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembentukan bahan organik dengan bantuan cahaya matahari. Fotosintesis terjadi pada bagian mesofil daun yang banyak mengandung klorofil. Selama proses fotosintesis, karbon dioksida diubah menjadi glukosa dan oksigen. Secara sederhana, reaksi fotosintesis dapat dituliskan sebagai berikut, di mana karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari akan diubah menjadi glukosa dan oksigen. Oksigen yang terbentuk nantinya akan dilepas ke atmosfer, sedangkan glukosa yang terbentuk akan diubah menjadi senyawa-senyawa penyusun sel seperti karbohidrat, protein, lemak, dan senyawa lainnya. Fotosintesis berlangsung dalam dua tahap. Yang pertama adalah tahap reaksi terang. Saat reaksi terang, terjadi pemecahan air menjadi ion hidrogen dan oksigen. Reaksi ini terjadi di grana kloroplast. Kemudian, tahap reaksi gelap. Saat reaksi gelap, karbon dioksida dan ion hidrogen berikatan membentuk glukosa. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama adalah kadar karbon dioksida di udara, yang kedua adalah suhu, yang ketiga cahaya, yang keempat air, yang kelima kadar oksigen, dan yang terakhir adalah kandungan unsur hara seperti magnesium dan nitrogen dalam tumbuhan. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan juga bernafas. Proses bernafas pada tumbuhan melalui dua tahap, yaitu yang pertama adalah pertukaran gas. Tumbuhan dapat melakukan pertukaran gas melalui stomata, lentisel, rambut akar, atau alat pernafasan khusus seperti akar nafas dan akar gantung. Secara keseluruhan, pertukaran gas berlangsung secara difusi,
atau perpindahan zat dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah. Kemudian yang kedua adalah respirasi. Respirasi merupakan proses penguraian glukosa menjadi air dari karbon dioksida untuk memperoleh energi dengan bantuan oksigen. Secara sederhana, reaksi respirasi dapat dituliskan sebagai berikut, di mana glukosa dan oksigen akan diubah menjadi air dan karbon dioksida dan energi dalam bentuk ATP. Dulu pada bab pertama kita sudah pernah belajar mengenai contoh gerak pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar apa saja jenis-jenis gerak pada tumbuhan. Yang pertama adalah gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah pecahnya kulit buah polong-polongan ketika kering akibat kadar air yang rendah, atau disebut dengan endonom higroskopis. Yang kedua adalah gerak etionom. Gerak etionom adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Gerak etionom sendiri dibedakan menjadi gerak tropisme. Tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, tropisme juga dibedakan menjadi beberapa macam, seperti geotropisme, fototropisme, tikmotropisme, kemotropisme, dan hidrotropisme. Yang kedua adalah gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti ini disebabkan oleh perubahan turgor pada jaringan di tulang daun. Berdasarkan jenis rangsangannya, nasti dibagi menjadi beberapa macam. Ada tikmonasti atau seismonasti, kemudian fotonasti, niktinasti, termonasti, dan nasti kompleks. Dan yang ketiga adalah taksis. Taksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan yang terjadi akibat adanya rangsangan dari luar. Arah geraknya ditentukan oleh arah rangsangannya. Berdasarkan jenis rangsangannya, taksis dibedakan menjadi beberapa macam seperti fototaksis, kemotaksis, dan galvanotaksis. Apa saja sih teknologi yang terinspirasi dari sistem tumbuhan? Di sini Ustazah sudah ada 2 contoh teknologi yang terinspirasi dari sistem tumbuhan. Yang pertama adalah pondasi cakar ayam, di mana pondasi ini terinspirasi dari perakaran pohon kelapa. Kemudian yang kedua adalah paving block. Nah, paving block ini terinspirasi dari sel parenkim. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.